Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Soleh dari kelas 4 APA, nomor pokok mahasiswa 06 1940 512044 dari jurusan akuntansi program studi D4 Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan PPT saya mengenai akuntansi pendapatan dan piutang. Yang pertama, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai akuntansi pendapatan dan piutang, kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai definisi pendapatan dan piutang. Dalam rangka penyusunan laporan operasional dan laporan realisasi anggaran, kita mengenal dua jenis pendapatan, yaitu pendapatan LO dan pendapatan LRA. Dan yang dimaksud pendapatan LO dan LRA tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pendapatan LO adalah hak pemerintah pusat atau hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu lagi dibayar kembali. Sedangkan pendapatan LRA merupakan sebuah penerimaan terhadap rekening kas umum negara atau rekening kas umum daerah yang sifatnya menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Dalam kaitannya dengan pendapatan pemerintah, seringkali pendapatan berkaitan dengan hak atas pendapatan tersebut yang diterima oleh pemerintah. Kewenangan tersebut merupakan piutang. Piutang adalah kewenangan pemerintah untuk menagih kepada pihak lain atas hak yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih lainnya karena pinjaman yang diberikan. Setelah membahas mengenai pengertian, kita akan belajar lebih jauh mengenai klasifikasi pendapatan dan piutang. Klasifikasi pendapatan terdiri akan dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013, serta ditinjau dari kewenangan pencatatannya. Yang pertama, klasifikasi pendapatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013, pendapatan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Yang dimaksud pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Yang kedua, pendapatan transfer. Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi. Dan yang terakhir merupakan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, baik melalui hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, antar daerah memiliki lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di masing-masing daerah tersebut. Kemudian, kita akan membahas lebih jauh mengenai klasifikasi pendapatan ditinjau dari kewenangan pencatatannya dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pendapatan asli daerah, kewenangan OPD dan SKPD, yang kedua pendapatan transfer, kewenangan PPKD, dan yang ketiga adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, kewenangan PPKD. Pendapatan asli daerah sendiri dibedakan menjadi tiga, yaitu pendapatan pajak daerah yang menjadi kewenangan OPD atau PPKD, lalu pendapatan retribusi daerah yang menjadi hak penuh OPD, lalu yang ketiga pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang menjadi hak mutlak OPD, dan yang terakhir adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang menjadi hak OPD. Untuk pendapatan transfer sendiri dibedakan menjadi tiga, yaitu transfer pemerintah pusat dan
perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, dan transfer pemerintah provinsi. Dalam transfer pemerintah pusat dan dana perimbangan, terdapat dana bagi hasil pajak yang merupakan hak mutlak PPKD, dana hasil SDA, hak mutlak PPKD, dana alokasi umum untuk PPKD, dana alokasi khusus untuk PPKD. Yang kedua yaitu transfer pemerintah pusat lainnya. Transfer pemerintah pusat lainnya dikategorikan menjadi dua, yaitu dana otonomi khusus yang menjadi wewenang PPKD dan dana penyesuaian yang menjadi kewenangan PPKD. Yang ketiga yaitu transfer pemerintah provinsi. Transfer pemerintah provinsi digolongkan menjadi dua, yaitu pendapatan bagi hasil pajak yang menjadi kewenangan PPKD serta pendapatan hasil bagi hasil lainnya yang juga merupakan kewenangan dari PPKD. Dan yang terakhir yaitu lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dikategorikan menjadi tiga, yaitu pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan pendapatan lainnya. Dalam pendapatan hibah merupakan kewenangan mutlak dari PPKD. Pendapatan dana darurat pun menjadi kewenangan PPKD, serta pendapatan lainnya menjadi kewenangan PPKD. Jadi, di antara ketiga jenis pendapatan daerah tersebut, hanya pendapatan asli daerah yang menjadi kewenangan OPD. Selebihnya menjadi kewenangan PPKD. Baiklah, kita akan belajar lebih jauh mengenai piutang, terutama klasifikasi piutang. Ada dua jenis piutang pemerintah daerah, yaitu piutang yang berasal dari pendapatan dan piutang lainnya yang tidak berasal dari pendapatan. Piutang yang berasal dari pendapatan dikategorikan menjadi 1. Piutang pajak, 2. Piutang retribusi, 3. Piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, 4. Piutang lain-lain PAD yang sah, 5. Piutang transfer pemerintah pusat, 6. Piutang bantuan dana darurat, 7. Piutang hibah, 8. Piutang pendapatan lainnya, serta piutang lainnya yang termasuk dalam piutang lainnya adalah bagian lancar tagihan jangka panjang. Setelah mempelajari mengenai klasifikasi pendapatan dan piutang, kita akan belajar lebih jauh mengenai pengakuan pendapatan dan piutang. Prinsip akuntansi mencakup semua konveksi aturan dan prosedur yang berlaku untuk penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai prinsip akuntansi pendapatan LRA adalah pendapatan LRA menggunakan basis kas, sehingga pendapatan LRA diakui pada saat 1. Diterima di rekening kas umum daerah, yang kedua diterima oleh OPD, dan yang ketiga diterima oleh entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama bendahara umum daerah. Lalu, koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang atau non-recurring atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan, sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukan koreksi. Pengembalian yang sifatnya normal atau sistematik dan berulang atau recurring atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlahnya neto setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Sama halnya dengan pendapatan LRA dan pendapatan LO juga dicatat diakui sesuai prinsip akuntansi yang berlaku. Berdasarkan standar akuntansi pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, prinsip akuntansi pendapatan LO adalah pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau internet. Yang kedua, pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi atau realized. Serta yang terakhir adalah akuntansi pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Dengan mempertimbangkan sumber, sifat, dan prosedur penerimaan, maka pengakuan pendapatan diklasifikasikan dalam beberapa alternatif, yaitu 1. Pengakuan pendapatan pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu. Pengakuan pendapatan yang didahului dengan penghitungan sendiri dan dilanjutkan pembayarannya oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. 3. Pengakuan pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak
dapat memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Yang keempat, pengakuan pendapatan didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak dan diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Yang kelima, pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Piutang sendiri diakui pada saat 1. Telah diterbitkannya surat ketetapan dan atau 2. Telah diterbitkannya surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Jadi ketika surat ketetapan dan surat penagihan belum dikeluarkan, belum diakui sebagai piutang. Setelah mempelajari mengenai pengakuan pendapatan dan piutang, kita akan membahas mengenai pengukuran serta pencatatan pendapatan dan piutang. Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Dalam hal besaran pengurangan terhadap pendapatan LRA bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Sedangkan pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Dalam hal besaran pengurangan terhadap pendapatan LO bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Akuntansi pendapatan terdiri atas dua bagian, yaitu akuntansi pendapatan di OPD dan akuntansi pendapatan di PPKD. Yang pertama, akuntansi pendapatan di OPD berasal dari pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Sedangkan akuntansi pendapatan di PPKD berasal dari seluruh sumber pendapatan, baik pendapatan asli daerah, yang terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah, lalu pendapatan transfer, dan yang terakhir adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Setelah memahami mengenai pengukuran serta pencatatan pendapatan dan piutang, maka kita akan mempelajari mengenai penyajian pendapatan dan piutang. Pendapatan LRA disajikan di laporan realisasi anggaran, sedangkan pendapatan LO disajikan di laporan operasional. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, beberapa struktur dan akun pendapatan terdapat perbedaan dengan Permendagri sebelumnya, yaitu pada Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Terdapat perbedaan signifikan ya. Jadi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kita menggunakan aturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010. Atau menggunakan Permendagri 64 Tahun 2013. Pengakuan pendapatan dan piutang. Kita akan mempelajari lebih jauh mengenai pengakuan pendapatan dan piutang. Piutang disajikan pada bagian aset, yaitu disajikan sebagai aset lancar di neraca sebagai nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Yang kedua, yaitu disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Dan yang ketiga, piutang diungkap dalam catatan atas laporan keuangan agar memperjelas. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.